Salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena pada dasarnya, pelayanan publik adalah cermin dan wujud nyata dari praktik birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit sudah bukan zamannya lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan ego sektoral harus dihilangkan. Untuk mewujudkan hal ini, salah satunya melalui kehadiran Mall Pelayanan Publik MPP. Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, kebijakan MPP bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi bagi masyarakat di kabupaten kota. Jika dahulu integrasi pelayanan di daerah dihadirkan hanya untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui DPMP, TSP. Dengan kehadiran MPP, masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, bahkan swasta yang terintegrasi di satu tempat. Hal ini tentunya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Selain itu, dengan adanya MPP juga dapat meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha. Kehadiran organisasi penyelenggara mengambil peran penting dalam pelaksanaan Mall Pelayanan Publik. Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam rangka mencapai tujuan dari penyelenggaraan MPP, maka organisasi penyelenggara wajib menempatkan pelayanan dalam MPP sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Berikut ini adalah daftar organisasi penyelenggara yang sudah bergabung dalam MPP hingga saat ini. Kementerian atau lembaga: Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, BPOM, Kemenaker, Kementerian Agama, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Kumham, BP2MI, dan BNN. Kemudian BUMN dan BUMD, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Bank Daerah atau Provinsi, Kabupaten atau Kota, PDAM, Bank BRI, Mandiri BTN, Taspen, dan PLN. Swasta, Gojek, Grab, dan Tokopedia. Notaris. Berikut ini adalah tahapan pengusulan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Sebelum masuk ke tahapan, unit penyelenggara perlu melakukan tahapan pra-pengusulan. Kegiatan yang dilakukan antara lain, menyelenggarakan forum konsultasi publik atau FKP guna menjaring kebutuhan masyarakat terkait layanan yang akan diberikan dalam MPP. Mendata instansi yang rencananya akan bergabung, membuat konsep atau desain awal bangunan MPP. Setelah pra-tahapan selesai dilakukan, unit penyelenggara dapat mulai melakukan tahap awal pengajuan, kemudian dilanjutkan dengan tahap koordinasi dan pembangunan. Rincian kajian pembangunan MPP dapat diadaptasi dari Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 92 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis MPP. Dokumen-dokumen yang terdapat dalam usulan tersebut antara lain, surat permohonan pembentukan MPP, daftar jenis layanan dari instansi yang akan bergabung, analisis ketersediaan sarana prasarana, rencana strategis pembangunan MPP. Dokumen yang diajukan hasil dari proses asesmen yang di dalamnya meliputi kegiatan konsultasi publik bersama masyarakat. Setelah itu, unit penyelenggara dipersilahkan untuk berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan organisasi yang akan bergabung dalam MPP. Dokumen hasil koordinasi dapat berupa kesepakatan bersama, yaitu dokumen kerjasama antara satu daerah dengan daerah lainnya yang berisi kesepakatan bersifat umum. Perjanjian kerjasama, yaitu dokumen kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang memuat hak dan kewajiban. Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang dapat dilaksanakan pasca pengusulan adalah persiapan, yaitu bisa dengan penandatanganan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP.
Berikutnya adalah penyiapan teknis, yang meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan penyiapan sarpras yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Selanjutnya, unit dapat mengesahkan operasionalisasi MPP melalui peraturan kepala daerah. Penetapan operasionalisasi ini perlu diuji coba paling lama 3 bulan sebelum peresmian. Jika menunjukkan hasil yang tidak memerlukan perbaikan atau perbaikan telah selesai dilaksanakan, maka dapat mengusulkan peresmian pembangunan MPP kepada Menteri Pan-RB. Terdapat beberapa bentuk pelayanan pada MPP, yaitu pelayanan langsung, pelayanan secara elektronik, pelayanan mandiri, pelayanan bergerak. Standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP terdiri dari 4 komponen, yaitu penempatan pegawai, pengaturan kehadiran staf, penataan proses bisnis, peningkatan kompetensi pelaksana. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem layanan berbasis elektronik dengan fitur sesuai dengan bentuk penyelenggaraan MPP, misalnya fitur-fitur umum berikut ini. Fitur informasi umum, fitur pendaftaran, fitur pemrosesan dan penelusuran dokumen, fitur konsultasi dan pengaduan masyarakat, fitur survei kepuasan masyarakat, dan fitur pelaporan kerja. Selain fitur umum, dapat ditambahkan pula fitur lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan MPP. Seluruh fitur terhubung dengan satu portal utama yang dikelola oleh DPMP TSP. Penyelenggaraan MPP dibebankan kepada APBD. Pada gerai pelayanan, segala kebutuhan menjadi tanggung jawab organisasi penyelenggara. Selain pendanaan dari APBD dan organisasi penyelenggara, pendanaan MPP juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contohnya sarpras dalam bentuk hibah, peminjaman gedung, dan sebagainya. Fasilitas atau sarana prasarana yang diharapkan tersedia dalam mall pelayanan publik antara lain: layout open space, tempat parkir, protokol kesehatan, pintu masuk dan pintu keluar MPP, informasi pelayanan publik, ruang tunggu yang nyaman, pemisahan loket layanan, papan nama dan nomor loket MPP, pojok baca, area bermain anak, tempat ibadah seperti musola dan lain-lain, toilet, ruang laktasi, sarana prasarana untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus. Demikianlah kiranya materi pembelajaran terkait kebijakan pembangunan mall pelayanan publik. Semoga dapat memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam memperoleh informasi dan perencanaan pembangunan MPP di daerah masing-masing.